Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan? Doa kita untuk orang-orang tua kita, para ulama, para tuan guru, kiai, buya, ustazah, umi, dan nyai, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga yang telah mendahului kita, Allah berikan limpahan rahmat dan ampunan, dilapangkan bagi mereka kuburan, dan di saat dihisab di akhirat dalam keadaan mudah. Dan semoga yang masih hidup, yang sehat, Allah berikan selalu nikmat kesehatan dan digunakan untuk kebaikan. Dan semoga yang sedang dapat musibah sakit, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan. Dan semoga sakitnya menjadi pembersih bagi segala dosa dan kesalahan. Dan kepada keluarga semuanya diberikan kesabaran. Ma'asyarul kiram, kembali kita belajar dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melalui kitabnya Ar-Risalah ini. Kayaknya belum selesai kemarin ya. Udah jadi, ini belum selesai kan? Alhamdulillah, gara-gara apa kemarin tuh? Cerita itu. Itu bisa tadi. Taib, itu tentang masalah hukum membunuh wanita dan anak-anak di dalam perang. Kemudian Imam Syafi'i sudah mentahqiq bahwasanya kalau seandainya hadis As-Sa'ab ibn Jassamah yang isinya membolehkan, itu terjadi pada tahun umrah pertama Nabi SAW, maka pasti hadis larangan membunuh sebelumnya. Dan kalau seandainya itu terjadi setelah bukan pada umrahnya yang pertama, tapi umrah yang terakhir, maka itu setelah kejadian Ibn Abil Huqaiq, yaitu di situ di mana dilarang. Dengan demikian maka hukumnya tetap dibolehkan, karena kata Imam Syafi'i, kita tidak tahu Nabi memberi keringanan untuk boleh melakukan pembunuhan terhadap anak dan wanita dalam perang ya. Jangan lupa kata-kata dalam perang ini salah paham dalam peperangan. Nah, dalam peperangan memberikan keringanan lalu melarangnya, tidak ada ditemukan menurut Imam Syafi'i seperti itu. Lalu apa yang dimaksud kalau demikian? Apa yang dimaksud dengan hukum bolehnya itu? Maka beliau katakan, wa makna nahyi indana wallahu alam an qatlin nisa'i wal wildan ay yaqsida qasdahum biqatl, yaitu menjadikan mereka sasaran pembunuhan. Menjadikan mereka sasaran pembunuhan. Misalnya kita tahu di situ ada wanita dan anak-anak, lalu kita serang tempat itu dan membunuhnya. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh, karena mereka bukan yang ikut berperang. Tapi kalau seandainya mereka bercampur adu antara pasukan yang berperang dengan yang bukan, dan tidak ada jalan untuk memisahkan mereka, maka di saat itu dibolehkan. Wahum yu'rafuna mutamayyizina mimman umira biqatlihi minhum. Kalau mereka tadi terpisah dari orang-orang yang disuruh kita membunuhnya. Siapa yang disuruh?
orang-orang yang ikut berperang dari kalangan kufar. Nah, ingat lagi juga ini dalam peperangan, bukan dalam kondisi damai. Artinya sudah berhadapan. Nah, wa makna qawli hum minhum, dan makna perkataan Nabi SAW, hum minhum, mereka anak-anak dan wanita itu bagian dari mereka orang-orang musyrikin dan kafirin. Annahum yajma'una khaslataini, karena anak-anak dan wanita itu dengan orang kafir sama-sama mengumpulkan atau sama-sama terdapat padanya dua identitas. Laisa lahum hukmul iman, mereka tidak hukumnya orang beriman. Alladzi yumna'u bihi dam, karena iman itu membuat darah itu terhormat. Nah, wala hukmu daril iman alladzi yumna'u bil ighara 'ala dar, dan tidak pula masuk orang yang tinggal di negeri orang beriman yang dilarang melakukan serangan ke dalamnya. Nah, makanya kemarin kita katakan Nabi alaihissalam bila melakukan igharah serangan pagi, beliau menunggu dulu ada azan atau tidak. Ya, atau tidak, karena azan adalah tanda negeri itu negeri iman. Nah, dan mereka tidak tinggal di negeri seperti itu, sehingga tidak ada penghalang untuk dibunuh. Wa iz abaha Rasulullah SAW bayata wal igharah, dan ketika Nabi membolehkan al-bayat, melakukan serangan di waktu gelap atau malam, wal igharah ala dar, dan menyerang tiba-tiba suatu kampung, fa aghara ala Bani al-Mustaliq gharrin, maka Nabi SAW melakukan serangan tiba-tiba ke Bani al-Mustaliq yang telah melakukan pelecehan terhadap wanita muslimah, melanggar perjanjian saling menghormati, saling menjaga perdamaian, saling menjaga kemaslahatan umum, tapi mereka melanggarnya, maka Nabi menyerangnya tiba-tiba. Fal ilmu yuhitu anna al-bayata wal ighara, maka ilmu kita yuhitu secara sempurna memberitahukan anna al-bayata wal ighara, bahwa serangan pagi dan tiba-tiba idza halla, apabila halal, dibolehkan bi ihlali Rasulillah, dengan dihalalkan oleh Rasulullah SAW, lam yamtani ahadun bayyata wa aghara min ayyusiban nisa wal wildan. Tidak mungkin seseorang menahan diri dari melakukan al-bayat, serangan malam, serangan pagi, wa aghara, dan serangan tiba-tiba, daripada ayyusiban nisa wal wildan, akan menemukan wanita dan anak-anak. Nah, karena tidak ada satupun negeri kecuali ada di situ wanita dan anak-anak. Tapi ada kabarnya di suatu tempat di Eropa itu ada pulau isinya perempuan semua, betul? Bilangnya belum pernah ke situ ya. Kira-kira mau tidak kesasar ke situ? Nah, ada katanya di suatu pulau semuanya perempuan. Di mana itu, Pak? Hiburan ya, laki-laki ini, Pak. Saya tidak tahu, tapi ada katanya. Jadi isi pulau itu semuanya perempuan. Tak tahu di mana. Entah film tak apa ya? Hah? Iya. Nah, enggak ada pernah terbaca oleh saya gitu. Sebuah pulau di tadi mana lah. Enggak juga ada minat pergi. Nah. Baik, min ayyusiban nisa wal wildan, pasti akan ada, dan juga al-aqilah. Al-aqil ini adalah yaitu ada terjadi pembunuhan di suatu tempat dan yang dicurigai dari satu kabilah, tapi tidak bisa ditentukan siapa orangnya, maka menanggung tebusannya adalah seluruh asabah di kabilah itu. Nah, wal qawadu, demikian juga tidak ada qisas, karena dalam peperangan amman asabahum, dari orang yang membunuhnya. Iz ubiha lahu ayyubayyita wa ayyughir,
karena dibolehkan baginya untuk menyerang tiba-tiba dan di waktu gelap. Walaysat lahum hurmatul Islam, dan anak dan wanita itu tidak ada hurmatul Islam, tidak ada padanya kehormatan darah orang Islam. Wala yakunu lahu qatluhum amidan lahum mutamayyizina arifan bihim, dan dia tidak membunuh mereka dengan sengaja. Tidak membunuh mereka dengan sengaja. Kalau sengaja sudah sepakat, tidak dikatakan tidak boleh. Naam. Amidan lahum mutamayyizina arifan bihim, yaitu sengaja mencari mereka dan mereka terpisah dan bisa dikenali. Dan jelas nampak wanita dan anak-anak tapi dibunuh juga tidak boleh. Itu tidak dibenarkan. Fa inna ma naha an qatlil wildan, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh anak-anak. Ini hukum asalnya. Ini hukum asalnya. Li'annahum lam yablughu ghufran fa ya'malu bihi, karena anak-anak itu belum sampai umurnya sehingga dihukum kafir. Karena sebagaimana anak-anak orang Islam karena belum balik, maka tidak ada taklif, tidak mukallafnya. Maka beruntunglah anak-anak orang Islam karena dia terlahir dari ibu dan bapak muslim, bila meninggal dia masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Jadi untuk apa? Untuk kehormatannya langsung melekat. Karena dia tinggal bersama orang atau lahir dari orang tua yang muslim, maka kehormatan itu langsung dia dapat. Karena pada umumnya anak-anak yang lahir dari keluarga muslim sampai meninggalnya, bukan sampai tuanya, sampai meninggalnya. Maka dihukumlah anak-anak muslim bila meninggal dalam keadaan sebelum balik masuk surga. Sebaliknya orang-orang musyrikin, anak-anak orang musyrikin, mereka karena belum balik, maka tidak langsung dihukum masuk neraka, walaupun dia terlahir dari keluarga musyrik dan kafir. Tetapi hukumnya nanti di akhirat Allah yang Maha tahu, diujinya. Ada ujian. Allah sebenarnya tahu, cuman supaya ada hak jawabnya. Ya, diuji oleh Allah. Gimana cara ujiannya? Nah, Bapak mau hadir nanti? Mau tak mau kita harus hadir waktu itu. Cuma apakah melihat atau tidak ya? Jadi mereka diuji oleh Allah SWT. Nah, ujiannya Allah yang Maha tahu. Tapi yang jelas diuji, andainya dalam ilmu Allah, kalau dia sempat dewasa akan tetap syirik, maka digabungkan dengan kaum musyrikin. Tapi kalau seandainya dalam ilmu Allah dia kalau seandainya besar beriman, maka dia digabungkan dengan orang-orang muslimin. Ya, muslimin. Itulah Nabi SAW ketika datang kepadanya malaikat pengurus gunung, ya, pengurus gunung di saat beliau dalam kondisi dipersempit ruang geraknya oleh orang Quraisy, tambah orang Taif, tidak ada lagi cara untuk berdakwah, sudah habislah. Nah, maka datang malaikat, mau tidak? Kalau saya tautkan 2 gunung Mekah ke atas mereka. Kata Nabi SAW, la, inni la arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullaha wahdah. Saya masih berharap, walaupun ayah dan ibunya menentang dakwah, tapi saya berharap nanti lahir dari, ini orang tuanya penentang semua nih, sah. Tapi mungkin di generasi anaknya nanti. Nah, ini kalau ini yang dimaksud atau ini penafsirannya kenapa ketika anak bayi-bayi yang lahir di keluarga non muslim tidak dihukum langsung non muslim di akhirat, tidak langsung masuk neraka seperti ayah dan ibunya. Kalau ayah dan ibunya otomatis masuk neraka. Sebab apa? Nah, dalil semuanya dan ijma' ulama.
mengatakan bahwa orang yang tidak bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah setelah Nabi Muhammad datang tak terdaftar masuk surga. Kalau tidak terdaftar boleh masuk. Serius ya Pak? Nah, tapi dia orangnya baik, infaknya banyak. Nah, banyak memelihara anak yatim, menyantuni janda. Nah, gimana? Hah? Tidak bertauhid. Menurut mereka bertauhid mereka. Nah, menurut mereka. Kan banyak yang bertauhid juga. Kalau apa tauhidnya trinitas katanya. Allah Ustaz. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mereka tak mendaftar. Kalau tidak mendaftar, tidak masuk surga. Walaupun beramal, walaupun air mata darah dia keluarkan ketika mereka beribadahnya, melakukan ritual agamanya, tidak. Apa sebab? Yang punya surga itu Allah. Maka dia suruh kita mendaftar. Di mana pendaftaran? Di dunia. Berapa lama masa pendaftarannya? 1 bulan, 2 bulan? Ada gelombang 1, 2, 3? Enggak. Sampai napas ketenggorokan. Makanya ada di antara orang yang masuk Islamnya menjelang wafatnya, tapi belum qarar. Bukankah Nabi menawarkan kepada pamannya Abu Talib? Apa katanya? Ya ab, qul kalimatan, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah. Katakan kalimat la ilaha illallah supaya saya punya hujah untuk berikan syafaat ke hadapan Allah untukmu. Nanti untuk masuk surga, walaupun dia tidak beramal sama sekali kan? Kamu jangan mati itu. Hah? Tapi subhanallah, Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kau tak bisa memberi hidayah, petunjuk pada orang yang kau kehendaki, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Nah, dari anak-anaknya semua membela Islam, tapi ayahnya tidak menerima Islam. Demikian juga anak-anak orang Yahudi yang sering bekerja membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sakit menjelang meninggal, subhanallah, Nabi tawarkan kepadanya, aslim taslam, masuk Islam kamu akan selamat. Nengok ke ayahnya dalam keadaan lemah seperti itu, nengok ke ayahnya paham, sayang nengok anaknya, dia izinkan seperti anaknya mau gitu. Karena siapapun yang sudah bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin tidak kagum dengan Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Tidak ada yang tidak kagum dengan Nabi. Ya, kalau dia bertemu, apalagi anak-anak seperti itu, tulus dia mencintai Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Karena memang walaupun dia anak Yahudi, tak akan terlihat perbedaannya kebencian Nabi. Karena ini apa? Karena muamalah itu bukan akidah. Ya, muamalah bukan akidah. Artinya, maksud saya begini, hati kita benci. Iya, karena membenci kekufuran dan orang kafir wajib apa sunat? Wajib. Tidak bisa. Wajib membenci kekufuran itu wajib. Benci pada orang kafir itu wajib. Tapi benci bukan berarti memusuhi. Kan sudah sering kita jelaskan, Pak. Saya benci dengan, tidak bilang Pak Edi tidak boleh. Nah, benci dengan seseorang. Dah, benci dengan seseorang. Dia orang Islam. Ketika bertemu, ucapkan salam. Boleh nggak dijawab? Wajib dijawab. Wajib dijawab. Saya pun kalau bertemu dengan dia saya ucapkan salam. Tapi senang nggak nengoknya walau? Nggak. Benci. Kenapa benci? Nggak ada peranginya kecuali dia. Nggak ada satupun peranginya kecuali menimbulkan kebencian. Ada tuh menemukan orang seperti itu? Ada. Pokoknya setiap bertemu pasti menyenangkan. Hah?
dimanapun posisinya pasti membuat sesuatu yang buruk terhadap kita. Mungkin antum menyenanginya? Hah? Serius ya? Hah? Setiap dimanapun posisinya, dia akan membuat sesuatu yang membuat antum tidak suka. Nah, bertemu, bikin sesuatu yang tidak suka. Antum cinta padanya? Subhanallah, Pak, ya betul menjelaskannya. Bertemu dengan kita, ada aja kata-katanya yang bikin pedas. Misalnya, dia bawa mobil baru, bawa mobil butut, ikuti motornya misalkan, gimana rasanya? Orang yang tak punya mobil pun bilang sama kita gitu sakit, apalagi orang punya mobil mewah, Nah, kemudian ada posisi ya harusnya kita tempati, dia jadi penghalangnya. Mungkin antum senang dengannya? Enggak kan? Ketika misalnya harusnya kita dibantu, tapi justru dia menjadi hantu. Paham? Harusnya kita dalam kondisi sulit, dia bantu, tapi dia malah jadi hantu. Tahu pekerjaan hantu? Hah? Hantu apa kerjanya? Mengganggu. Ya, baik-baik hantu pasti mengganggu. Kan ada hantu kulelek. Tahu hantu kulelek? Tidak serius dia. Tidak pernah dengar hantu kulelek. Hanya sekadar tampil pergi gitu. Ada hantu yang bikin orang ketakutan betul. Tapi ada yang hantu yang hanya sekedar iseng gitu. Mana macam tidak pernah ketemu hantu ya? Syukurlah, saya juga tidak pernah ketemu, alhamdulillah. Aduh juga rasa takutnya, tapi alhamdulillah tidak pernah. Dulu Pak, sekarang pun kalau ada hantu takut juga tidak? Hah? Serius nih? Bapak malam-malam jalan dekat kuburan. Makanya ini negeri kita ini banyak hantunya. Kalau yang saya tahu istilah hantu yang paling banyak di Indonesia. Nah, di Indonesia hantu paling banyak istilahnya hanya di Indonesia. Kenapa? Karena filmnya banyak film hantu. Nah, betul. Maka ketika ada yang bilang orang Indonesia ini punya bakat jadi rakam, enggak. Yang punya bakat jadi orang teroris itu orang-orang barat, karena filmnya banyak film teror. Mereka yang punya bakat. Kalau kita nih punya bakat jadi kalau kita Indonesia nih kayaknya punya bakat jadi hantu. Jadi hantu karena filmnya banyak film hantu. Iya sih. Coba antum berapa jenis hantu yang tuh hafalkan? Hantu apa? Jelangkung. Terus? Kuntilanak. Hah? Pocong. Terus? Ngesot. Jadi hantu paling banyak kita. Iya, apa namanya? Macam-macam lah hantu mambang, hantu ini kadang paling banyak istilah hantu di negeri kita, Allah Ustaz. Jadi di saat kita perlu dibantu, dia jadi hantunya di situ. Nah, kira-kira mungkin tidak hati ini menyenanginya? Tidak kan? Harus kita perlu pengakuan dan rekomendasi, justru dapat intimidasi dan caci maki dan seterusnya. Ini kita benci, pasti kita benci, jelas? Cuman apakah hantu harus menzaliminya? Tidak. Ketika dia perlu bantuan, harus bilang tidak boleh bantu? Tidak. Bantu juga, tapi hati terluka. Hati terluka. Begitulah kita. Jadi orang seberat-berat dosa adalah kufur dan syirik. Dan munafik. Nah, tidak mungkin orang beriman membenci. Tidak mungkin orang beriman membenci. Terbalik. Mencintai. Tidak mungkin orang beriman mencintai orang kafir. Tidak mungkin. Tidak mungkin karena jalannya berbeda. Ya Syekh, satu aliran ini, satu aliran sama-sama muslim aja, saling suka. Suka tuh? Ini contoh. Ya, orang Indonesia misalnya beri bantuan finansial, materi ke Palestina. Kalau yang Bekasi orang kita suka, positif walaupun sedikit. Kan sudah bilang kemarin, kasih bantuan 2 miliar,
Tapi karena suka kepada si pemberi, tinggi nilainya. Betul? Tapi ketika yang beri orang yang tidak disukai, walaupun bantuannya lebih dari 1 triliun, apa komentarnya, Pak? Pasti komentarnya miring. Orang tidak butuh bantuan, apalagi ada, tidak perlu obat-obatan. Siapa yang bilang tidak perlu obat-obatan? Tidak perlu makanan. Tapi mereka kelaparan. Cuman karena yang memberikan itu orang yang tidak disenangi, komentarnya miring. Makanya kalau ada orang yang miring-miring, pasti otaknya iya, kalau ada orang berbuat baik, komentarnya miring, berarti orangnya memang miring. Kalau orang miring, kalau bisa dibantu untuk meluruskannya, kalau tidak, kalau tidak bisa dibantu diluruskan, biarin aja. Namanya komentar miring, pasti dari orang yang miring. Paham maksud saya? Paham? Orang yang berbuat baik, tapi kalau antum benci, pasti ya komentarnya kebencian. Bahkan sampai memfitnah. Coba bayang misalnya, ini dalam konteks nyata ya, kalau yang bantu misalnya orang Turki, antum senang sama orang Turki, ya, buat kamp pengungsian, wah hebat sekali, betul kan? Karena apa? Antum lagi senang, lagi on fire dengannya, cintanya. Tapi kalau yang bantu, misalnya orang Arab Saudi, karena dia Wahabi, walaupun dia bantu lebih dari 1 juta warga Palestina membaur dengan rakyatnya, tetap buruk. Ada aja nanti. Memang iya, tapi urusannya sulit. Urusannya sulit. Mana yang sulit? Di kamp pengungsian atau membaur? Di kamp pengungsian. Tapi karena yang bantu Turki kita senangi, hebat. Tapi karena ini yang bantu Saudi tidak kita senangi, buruk. Makanya saya bilang, tengok komentar miring. Komentar miring dari orang miring biarin aja. Orang miring tak lama akan kalau sudah miring posisinya tambah miring, akan tumbang. Biarin aja. Ya namanya komentar miring kan komentar yang tidak berdasar. Hanya orang-orang yang hatinya kurang sehat. Ya orang tidak sehat gitulah, biasa bacaco. Itu bacaco. Apa bahasa Indonesia bacaco? Nyeracau ya. Biasa nyeracau, biarin aja. Yang kita, tapi kalau yang suka, subhanallah, kayak sama juga. Antum kalau sedang dengan keluarga sedang baik-baikan sekali, ya bawa Indomie saja itu kayak bawa intan berlian, karena lagi senang. Tapi kalau lagi tidak senang, dimasakin masakan favorit pun, nah gimana? Tidak ada selera makan. Seenak apapun goreng maco. Tapi kalau hati sedang tidak senang, tidak akan ada selera. Begitulah lebih kurang. Sudah paham ya? Sudah, alhamdulillah. Sudah lama sekali, kita tidak selesai juga nanti. Nah. Taib, jadi anak-anak itu belum sampai balik sehingga dihukum kafir. Nah, maka Nabi larang untuk membunuh mereka. Wa an qatlin nisa, Nabi larang pula membunuh wanita. Li'annahu la ma'na fihinna liqital. Karena tidak ada maknanya wanita itu dibunuh dalam peperangan. Apa gunanya? Apa gunanya wanita tidak ada gunanya dibunuh. Justru rugi kita. Rugi. Makanya dilarang membunuh wanita. Tapi kan dari situ akan lahir anak-anak nanti, anak kita. Sah? Kan tadi kata Nabi SAW, sekarang ayahnya memusuhi, besok anaknya lah. Ya, antum kurang jeli nampaknya. Sekarang kita perang, dengan kaum laki-lakinya, menang kita. Terus dengan apa kita menang? Ustaz, dengan apa kita menang? Orang berperang dikatakan menang gimana? Tidak pernah berperang. Ya. Tentu banyak personil, salah satu yang kalah yang gugur kan?
Yang kedua, habis sudah kekuatan orang yang kalah. Ngaku dia, kami tidak sanggup lagi. Kalau sudah kalah, gimana yang terjadi? Dikuasai. Sah? Nah, yang wanita ini, wanita otomatis jadi rampasan. Nah, suaminya sudah meninggal. Lalu nikah dengan siapa? Ini semangat nampaknya bagi orang jadi. Nah, iya, tidak jadi budak kita, jadi istri kita yang mana tahu dia masuk Islam setelah itu. Sah? Nah, lalu menikah, kita nikahi. Makanya kalaupun dia beranak nanti anak kita. Jelas? Nampaknya tidak jelas. Harus dibuktikan nampaknya. Nah, makanya tidak ada makna, tidak ada manfaat yang dipetik dari membunuhi wanita. Oh, nanti dia ikut perang. Ikut perang kan lain lagi hukumnya. Kalau sudah ikut angkat senjata, nenek-nenek pun iya, mana tahu. Kan ada nenek-nenek yang punya ilmu kanuragan kan, ikut pula dia berperang melawan umat Islam. Iyalah, itu hukumnya sama dengan hukum laki-laki, karena ini berbahaya. Berbahaya. Tahu nenek-nenek? Ada nenek-nenek yang pandai apa? Bela diri? Jadi kaum muslimin dan muslimat banyak katanya. Iya. Dulu waktu masa kecil-kecil dulu, itu jadi apa namanya di radio amatiran itu kan. Nenek apa dulu, nenek lampir mana? Nah, itu tuh dari jam-jam apa tuh, jam-jam sedang masak untuk perbukaan kan. Nah, itu di ibu-ibu setel itu di dapur. Nenek lampir, apa lagi? Lahir dulu. Waktu masih kecil-kecil dulu. Nah, itulah kisahnya. Jadi kalau sudah masuk nenek orang sekampung. Nah, kalau gitu ikut dia nimbrung. Ya kita kayak kita ini. Ustaz ya? Paham enggak? Atau jangan-jangan takut kita. Allah musta'an. Tapi kalau mereka tidak berperang, maka untuk apa dibunuh? Maka la makna fihinna liqital. Mereka tidak ada maknanya untuk diperangi dan untuk dibunuh. Wa annahunna wal wildana yutakhawwalun, karena anak perempuan dan anak-anaknya kalau terjadi peperangan dan kita menang, mereka akan menjadi pembantu-pembantu kita. Menjadi bagian dari kita. Nah, fayakununa quwwatan li ahli dinillah. Sehingga akhirnya mereka menjadi kekuatan baru bagi bagi agama Allah. Berapa banyak orang-orang yang mantan budak, lalu karena majikannya. Karena orang beriman memang pasti lebih baik daripada orang yang bukan beriman. Jelas ya? Kalau dia beriman di sisi Allah, mesti lebih baik daripada orang yang tidak beriman. Nah, tapi ada orang beriman Ustaz, rajin masjid terus mengaji terus, tapi luar biasa. Berarti masalahnya masih kurang di sini imannya. Ya sih? Allah musta'an. Fa in qala qailun, kalau ada yang berkata, abin hadza bi ghairi. Tolong jelaskan ini dengan membuat perbandingan dengan masalah lain. Qila fihi maktafal alimu bihi min ghairi. Dalam masalah ini sudah cukup bagi seorang alim dari yang lain. Fa in qala, kalau dia berkata apa tajidu ma tasudduhu min bi ghairi wa tusabbihu min kitabillah. Kalau ada lagi yang bertanya, apakah kamu mendapatkan dalil yang menguatkan dari selain itu wa tusabbihu min kitabillah, dan bisa anggap sama dengan apa yang ada dalam kitabullah hukumnya? Qultu, na'am, ya, saya katakan ada. Qala Allah berfirman, wa ma kana li mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'ah. Tidak boleh seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena salah. Bukannya maksudnya maksudnya tersalah, tidak ingin membunuh tapi terbunuh olehnya. Bukan karena mukmin yang lain itu buat salah lalu boleh, bukan itu maksudnya.
artinya salah bunuh. Nah, ya seperti yang dilakukan oleh Ammar waktu itu dalam peperangan. Jadi sudah terdesak orang kafir itu, lalu dia bilang asyhadu an la ilaha illallah. Maka Ammar radhiyallahu taala anhu, ini pasti orang nak menyelamatkan diri aja. Kan itu dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka dia tidak hiraukan itu, dia bunuh juga. Maka Nabi marah kepadanya. Tapi dikisas tidak dikisas. Wa man qatala mu'minan khata'an, siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah. Fa tahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi. Maka hukumnya kalau tersalah ya, maka dia mesti memerdekakan seorang hamba yang beriman. Hamba yang beriman. Ini salah satu instrumen yang diberikan Allah SWT untuk membebaskan dari perbudakan. Memang boleh perbudakan dengan satu sebab, tapi Allah ciptakan banyak sebab untuk memerdekakan. Jadi saya katakan tadi, berapa banyak asalnya hamba sahaya tapi menjadi kekuatan baru bagi umat agama Allah. Ya, Ikrimah, ulama besar, Maula Ibn Abbas. Thauban, Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Aslam Al-Adawi, Maula Umar ibn Khattab. Asalnya orang Buddha. Tapi di dalam Islam sangat banyak instrumen untuk memerdekakan hamba. Pertama, banyak sekali dalil yang menghasung kita memerdekakan hamba sahaya. Menghasung kita memerdekakan hamba secara mutlak. Kedua, banyak kafarat untuk memerdekakan hamba. Misalnya ini, yang membunuh orang mukmin tanpa sengaja atau tidak dengan sengaja, maka hukumnya bayar memerdekakan hamba. Nah, jadi makanya kalau saya makin banyak terjadi kasus pembunuhan, semakin banyak orang merdeka dibuatnya. Nah, atau ada orang kafar bersumpah lalu dia langgar, maka memerdekakan hamba lagi. Ada orang menzihar istrinya, punggungmu seperti punggung ibuku, maka dia kalau nak balik lagi, ada lagi memerdekakan hamba. Orang silap di bulan puasa di siang hari, ikut masak sama istri, padahal tidak boleh sama-sama masak sama istri. Ini yang 18 tahun ke atas paham. Yang di bawah umur senyum-senyum aja lah dulu. Nah, artinya tidak boleh masak siang hari bersama istri. Nah, dia masak dia. Maka di antara caranya untuk membebaskan juga dengan memerdekakan hamba. Dan seterusnya. Oleh sebab itu kalau ada orang mengatakan Islam membolehkan penghambaan, antum jangan bayangkan penghambaan seperti yang terjadi di Jerman dulu, seperti di Perancis dan Portugal dulu, bukan. Atau bahkan di negeri kita di zaman-zaman bahela dulu, bukan. Karena penghambaan dalam Islam karena kekufuran tadi. Tetapi Nabi wasiatkan bahkan sebelum meninggal, wa ma malakat aymanukum, makan seperti yang kita makan, bukan sisa-sisa makanan. Pakaian seperti yang kita pakai. Sehingga dulu di saat Islam dipegang erat oleh orang aturannya, diterapkan, kadang-kadang orang salah paham mana hamba, mana tuannya. Saking bagusnya baju yang dipakai. Nah, saking baju yang dipakai. Baru tahu kebedaannya nanti ada tandanya. Itu saja. Jadi kalau pakaian seperti yang kita pakai. Makanan yang seperti yang kita makan. Berikan dia tempat tinggal seperti tempat kita tinggal. Jadi kalau kamar kita bintang 7, kamar dia juga, jangan seperti ini. Mungkin ini termasuk entah kritikan nama termasukan ya. Antum jadi bupati, tinggal di hotel bintang 5. Nanti ajudan antum
dia yang paling teruk kerjanya tinggal di Wisma Melati yang nyamuknya bikin kita hampir mati. Belum lagi bau apek, bau asapnya. Untuk tidur 2 jam pula baru bisa terpejam. Ya, akhirnya dia harus bangun lebih awal dan tidur paling lambat. Tidak boleh pula terlambat. Karena memang tidak boleh terlambat. Namanya ajudan kan. Belum lagi kita bangun, dia sudah bersihkan mobil kita, menyiapkan, memanaskan mesin mobil kita. Makannya entah kapan nggak tahu. Makanya harusnya juga, kalau saya mengusulkan ini kepada Menteri Keuangan supaya fasilitas untuk ajudan disamakan dengan bupati. Waktu perjalanan aja, bukan dinas, enggak. Di waktu perjalanan di dinas. Ini usulan ya, kalau boleh tolong sampaikan. Nah, ini usulan saya. Karena banyak yang mengeluh tapi tidak berani menyampaikan. Karena saya bukan ajudan, saya berani menyampaikan. Kalau ada ajudan pasti setuju ini, iya kan? Soalnya saya lihat di SBU standar biaya umum keputusan Menteri Keuangan tuh jauh sekali bedanya. Ya, jauh sekali bedanya. Kadang-kadang jauh tempatnya kaum muslimin. Belum lagi kalau di kota besar macetnya. Antum sendiri kan tahu kan kalau nyetir di waktu macet. Berat enggak? Apalagi koplingnya model tahun 80-an. Ya tahu lah kita. Nah, ini usulan saya ya. Kalau katakan kritik kan bilanglah kritik, tidak ada masalah. Kan boleh kritik kan? Nah, jadi tolong Menteri Keuangan diperhatikan masalahnya. Waktu berjalan aja, kalau pas sampai di daerahnya kan tidak mungkin pula rumah bupati besarnya sama dengan ajudan. Tidak ada memang. Maksudnya dalam perjalanan karena memang harus fit terus. Makanannya juga harus disamakan. Uang saku boleh beda, tidak masalah. Uang saku bedakan. Tidak mungkin disamakan semua. Maksud saya fasilitas tadi. Jelas? Makan seperti yang kita makan, minum seperti yang kita minum, tinggal di hotel seperti yang kita tinggal. Nah, kalau masalah gaji itu mungkin tidak mungkin sama, tuan. Kan tidak mungkin sama penghasilan tuan dengan budak, kan tidak mungkin, kan? Kan? Paham? Jadi keputusan asasi dan pokok. Ini salah paham pula. Oh, tidak bisa Ustaz. Nanti sama pula gaji, bukan. Jelas? Nah, kemudian ada pakaian yang sifatnya jabatan. Tidak mungkin pula ajudan beri pakaian seperti yang itu pakaiannya berkaitan dengan jabatannya atau lain. Jelas? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, nampaknya tidak sudah juga nih Pak Edi. Insyaallah masih ada waktu. Qultu na'am. Wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin, maka siapa yang membunuh tanpa sengaja seorang mukmin wajib memerdekakan seorang hamba yang beriman. Wadiyatun musallamah, ditambah diat yang diserahkan ila ahlihi, kepada ahli warisnya. Berapa diatnya? Tidak banyak, hanya 100 ekor unta. 100 ekor unta diatnya, Pak. Losi tidak orang membunuh. Takut tidak orang membunuh? Takut. Makanya kita sudah lihat buktinya sekarang ini. Ketika itu diterapkan, hampir tidak ada orang yang membunuh. Ada, tapi hampir tidak ada. Kan saya sebutkan di penelitian disebutkan bahwa 13 tahun di Arab Saudi tingkat kejahatannya sama dengan 1 menit di kota Chicago, Amerika. Ya, kalau tuan nak tahu sistem keamanan ada depan kita Al-Quran ini. Cuma masalahnya itulah, ya, orang Islam bilang itu Wahabi, itu orang Islamnya. Orang kafir kalau bilang Al-Quran ini jadi umat Islam sendiri belum beriman kepada kitabnya dalam masalah ini. Walaupun bukti sudah nyata. Betapa amannya begitu. Yang menilai juga mereka orang kafir juga sebenarnya. Artinya lembaga yang di dalamnya ada Muslim, adakah PBB? Ya, lembaga kriminalitologi dunia mengatakan itu. Jadi bahkan sampai 2021 kemarin indeks keamanan dunia menunjukkan negeri teraman di dunia nomor 2 masih Arab Saudi.
Nah, ketika itu diterapkan, Allah buka keberkahan dari langit dan bumi sehingga menjadi negeri paling banyak penyumbang di dunia nomor 1. Habis itu dibuat isu oleh Ahmad lagi. Otibasi kirim deh ininya. Subhanallah. Di mana antum dapat antum yang terima di sana? Hah? Bisa saja orang diberikan duit dibelanjakan untuk bikin fitnah itu biasa. Di dunia politik itu biasa. Penyusup. Antum saya kasih duit, ini Usmat bampaikan ke Palestina. Untuk apa? Antum belikan. Kadang saya tidak fitnahkan belikan, tapi antum belikan, pandai aja. Jangan misalnya. Ada orang penyusup. Bahkan bukan di negeri lain pun. Di Arab Saudi banyak orang Syiah juga. Mungkin dia penyusup di dalam untuk kerjasama sama Iran. Lalu dia buat hal-hal yang membuat buruk nama Arab Saudi. Di Indonesia ada penyusup juga mungkin kan? Ada juga penyusup. Sehingga supaya nanti bantuan orang Indonesia tidak sampai akhirnya disusupkan orang-orang yang akan menyelewengkan itu. Untuk kepentingan radikalisme dan sebagainya. Sehingga nanti tertuduhlah yang mengumpulkan bantuan akan menyebabkan radikalisme. Bantuannya sampai ke tangan teroris. Itu semua ada di negeri manapun kaum muslimin. Zaman Nabi ada kaum munafikin. Ada zaman Nabi alaihissalam. Bahkan Nabi sangat hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Kenapa kaum munafikin tidak ditangkapin sama Nabi? Dipenjarakan? Atau kan mereka berkhianat di perang Uhud kan? Berkhianat kan? Kerjasama sama orang Quraisy. Kerjasama sama orang Yahudi. Kaum munafikin. Nabi tak itu. Apa sebab? Ini jadi isu. Jadi isu. Dan ini yang terjadi di dunia hari ini. Jadi saya katakan bantuan 2 juta, Masya Allah, framingnya luar biasa. Tapi orang bantuan 1 triliun, dicari cara-cara untuk menjatuhkan. Bayangkan. Sebenarnya kalau dihitung rasio kan tidak sesuai kan. Awak 270 juta, bantuannya hanya miliaran. Orang tuh hanya 40 juta, bantuan triliunan. Kan tidak matching sebenarnya. Harusnya kita yang triliunan, mereka yang miliaran. Tapi walaupun demikian, tetap juga namanya diperburuk oleh orang-orang yang memang berpikiran buruk. Sama dengan yang kemarin itu cerita sama Buya Hamka. Ya Buya Hamka ternyata di Mekah ada pelacur ya katanya. Buya Hamka kan paham, ini orang tidak sehat pikirannya. Orang miring. Maka Buya Hamka lawan dengan logika yang bertentangan pula. Saya ke Amerika kemarin hampir sebulan, tak ada pelacur di situ. Apa maknanya? Apa maknanya? Kalau ada orang menilai orang baik dengan penilaian buruk, berarti kalau ada orang baik dikenal baik di seluruh dunia, tiba-tiba ada orang yang bilang buruk, berarti penilainya ini bermasalah. Saya misalnya, misal saja ini, setiap ikut lomba juara terus. Tiba-tiba abang ini non juri. Pas tahun itu tidak juara. Besok dia tidak juri lagi, saya juara lagi. Siapa yang salah? Dia yang salah. Sebab dia punya entah apa yang didendam sama saya, tidak tahu. Ada memang. Ya, kita punya lembaga, ada penilai. Dulu ketika penilainya dari Jakarta, juara kita. Tapi ketika penilainya orang lokal, kalah. Makanya ketika sampai ke saya, siapa jurinya? Si Fulan. Alah, tutup aja lah buku, kalian tidak mungkin juara. Saya dah paham. Sebab apa? Karena memang hatinya terhadap kita tidak bersih. Tidak profesional. Tidak profesional. Kita tahu kapasitas yang dinilai itu semua dah kita tahu, dah kita kentongi gitu. Istilahnya poin-poin di mana kelebihan, mana kurang kita dah tahu. Jauh sekali bedanya sebenarnya. Tapi karena apa? Yang ini hatinya sakit, pikirannya miring. Itu masalahnya. Makanya saya bilang kalau itu penilainya dah anggap kita sudah kalah, dah selesai itu. Angkat koper. Angkat koper. Kenapa? Karena sudah terkenal. Tapi ketika orang tidak punya
tendensius apa-apa, menilai murni. Orang tahu mana yang bersih, mana yang kotor. Nah, mana yang berprestasi, mana yang prestasi, mana yang berprestise. Tahu orang. Nah, ala kulli hal. Kok sampai ke situ pula jadi? Kenapa tadi? Hah? Masalah tadi bayar diet 100 ekor onta. Berat enggak? Berat. Sehingga orang jarang yang maju membunuh. Salah saja. Coba bayangkan ya, salah saja begini nih. Salah saja begini. Apalagi kalau sengaja. Kalau sengaja, berarti mana yang lebih mahal? Ini atau seekor onta? Woi, mana yang lebih mahal? Leher ini daripada 100 ekor onta? Leher lebih mahal. Paham? Makanya darah muslim itu sangat tinggi dan mahal. Bahkan dalam hadis sebutkan bahwa sesungguhnya zawalud dunya, dunia ini hilang semuanya, lebih ringan dosanya di sisi Allah daripada menumpahkan darah seorang muslim. Bahkan Ka'bah diruntuhkan oleh orang sampai berhancur lebur, itu lebih ringan dosanya daripada membunuh seorang muslim. Nah, begitulah. Makanya ketika itu ditegakkan, maka Allah berikan hukum yang membuat orang berhenti. Atau setidaknya sangat takut, sehingga kurang sekali. Makanya dalam setahun kadang-kadang tidak ada kisah kecuali 1 kali, 2 kali di seluruh kota sebesar itu, negara. Ya, seluas itu. Tidak ada. Kenapa? Orang takut. Orang takut. Yang kedua, kalau terjadi, Islam juga menganjurkan ahli waris memaafkan supaya tidak rusak hubungan. Sebab kalau sudah kisos namanya, berarti kan tetap jadi rival keluarga, sah? Misalnya keluarga saya membunuh salah seorang anggota keluarga PED, la qadarullah. Lalu PED, masya Allah, ya karena ini biarlah kami maafkanlah Ustaz. Ya, kami maafkan. Kalau sudah begitu, kira-kira gimana perasaan kami? Pulang sana, saya pulang sana. Padahal awalnya pembunuhan ya, tapi jadi keluarga. Tahu pulang sana? Jadi bagian seperti keluarga kita. Tapi kalau sempat bertahan Pak Edi, tidak bisa. Nyawa dibayar dengan nyawa. Selepas itu gimana? Pasti tidak bisa akrab kita. Nah, itulah makanya Islam menganjurkan untuk maafkan. Maka diganti dengan tebusan. Sah? Ganti dengan, jangan tidak maaf gitu aja Pak Edi, harus ada juga apanya, antarannya. Harus tebusannya. Tapi setidaknya leher anak kita sudah diselamatkan. Makanya lebih berharga nyawa daripada onta. Maka nanti kalau masuk kerbau ke kebun kita, atau kerbau kita dicacul orang. Kan di kampung-kampung kan ada tuh. Masuk kerbau ke kebunnya, makan sayur, habis itu bawanya parang, dia penggalnya orang. Jelas? Berarti kan mahal baginya kerbau daripada orang. Bahkan lebih parahnya ayam saja bisa menembusnya. Makanya kalau bilang maknya di kampung jangan coba nabrak ayam orang, nanti kita ya bahaya. Karena orang tak tahu nilai nyawa. Tapi ketika hukum ditegakkan, maka hukum Islam ditegakkan, maka orang tahu nilainya nyawa. Walaupun berbantah, orang suka bantah. Kalau tengok di lapangan macam nak bapu kan, tapi tidak jarang yang sampai menggunakan tangan, paling mulut saja. Sebab kalau guna tangan nanti satu tumbuk mungkin dihargai 10.000 rial nanti. Ya sekali ninju orang mungkin dinilai, kalau tidak balas atau bayar dietnya. Kalau sempat sekali tumbuk 10.000 rial, 40 juta, mau menumbuk? Hah? Awak setahunnya tidak terkumpul 40 juta, habis itu gara-gara numbuk bayar denda 40 juta. Tidak mungkin, takut kita, terbayang itu. Jelas? Tapi kalau tidak, tumbuk lah seberapa tumbuk, tidak ada dendanya. Habis itu tidak juga dihukum. Itulah. Nah,
Oleh sebab itu subhanallah tercipta keaman walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minah. Siapa yang membunuh orang beriman karena salah, selesai itu tadi ya. Kemudian dan dia yang diserahkan kepada ahlinya illa ayasaddaqu, kecuali mereka sedekahkan, tidak usah dibayar. Itu lain lagi. Sudah dimaafkan dan dimaafkan lagi diatnya. Fa in kana min qaumin aduwwin lakum, kalau dia dari kaum yang memusuhi kalian. Misalnya orang beriman tinggal di negeri kafir yang berperang dengan kita. Nah, fa tahriru raqabatin mu'minah, maka hukumnya adalah memerdekakan hamba yang beriman, tidak ada di diat. Wa in kana min qaumin bainakum bainahum mitsaqun, seandainya kalian yang dibunuh itu dari kaum yang antara kalian dengan mereka ada perjanjian damai, fadiyatun musallamatun ila ahlihi, maka bayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya. Wa tahriru raqabatin mu'minah, dan memerdekakan seorang hamba beriman. Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah, siapa yang tidak bisa memerdekakan hamba maka berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai bentuk taubat dari Allah. Ya. Jadi berat puasa 2 bulan berturut-turut tanpa sebagai taubat. Wa kana Allahu aliman hakima, maka dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Qal, berkata Imam Syafi'i, fa aujaballahu biqatlil mu'mini khata'an diyah. Allah wajibkan karena sebab membunuh orang beriman tidak sengaja. Jadi Allah wajibkan apa? Diyat, tebusan. Wa tahrir raqabah, dan memerdekakan hamba. Wa bi qatli zil mitsaq ad-diyah wa tahrir raqabah, dan membunuh orang yang ada perjanjian dengan kita, bayar tebusan dan memerdekakan hamba. Iza kana ma'an mamnu'id dam bil iman, apabila keduanya sama-sama darahnya terlarang untuk ditumpahkan. Yaitu dengan apa? Bil iman, dengan iman. Atau wal ahdi, atau ada perjanjian. Karena perjanjian, kan teman-teman masih ingat, orang kafir terbagi 4 ya. Yang terlibat perjanjian dengan kita haram ditumpahkan darahnya. Nah, wadari, atau orang yang tinggal di negeri orang beriman, berarti kafir zimmi, juga haram ditumpahkan. Dan masuk di dalamnya orang yang cari suaka dan tinggal di negeri orang beriman. Maka lengkaplah. 1, memang beriman. 2, tinggal di negeri orang beriman sebagai zimmi. 3, terlibat perjanjian dengan orang beriman. 4, minta suaka ke negeri orang beriman. Maka semuanya haram, terhormat darahnya. Maka bila itu terjadi, ini hukumnya. Fakana al-mu'minu fid dari ghairal mamnu'i wa huwa mamnu'un bil iman. Maka orang yang beriman fid dari ghairal mamnu'ah, di negeri yang tidak dihalangi untuk diperangi, yaitu negeri kafir. Sah? Wa huwa mamnu'un bil iman. Cuman dia terlarang untuk dibunuh karena imannya. Dia tinggal di negeri orang bukan orang beriman, tapi dia beriman. Maka bila terjadi peperangan, misalnya sebutkan negeri yang bukan negeri orang beriman, tapi ada orang Islam di situ. Nah, Jepang mesti dendam juga tuh ya. Nah, misalnya Jepang. Kalau sempat terjadi peperangan dengan antara umat Islam dengan orang Jepang, misal, iya karena sebab perang tuh banyak kan, sebab damai yang payahnya, sebab perang banyak. Lalu di dalamnya ada orang beriman, sah? Boleh tidak orang iman itu dibunuh oleh kita, orang-orang beriman? Tidak boleh. Cuma kalau terbunuh, ini kan susah dibedakan, apalagi dengan peperangan sekarang. Bom satu habis semuanya kan. Nah. Jadi kaum muslimin, dia sebenarnya tak boleh dibunuh karena imannya, walaupun negerinya negeri yang boleh diperangi. Nah, wajulat fil kafaratu bi itlafi, maka dijadikan kafara bi itlafi, maka ada tebusan untuk membayar hilang nyawanya. Walam yuj'al fihi diyah,
dan tidak ada di diat yang diserahkan. Kafarahnya ada, yaitu dengan memerdekakan hamba, tapi tidak ada diat, yaitu bayar tebusan. Nah, wa huwa mna'ud dam bil iman, dan dia terlarang ditumpahkan darahnya karena imannya. Falamma kana al-wildanu wan nisa'u minal musyrikin. Jadi Imam Syafi'i ingin mengkiaskan sekarang, orang ini tinggal di negeri yang diperangi, tapi dia ada iman, maka tak boleh dibunuh. Jelas? Sedangkan orang dia orang beriman tinggal di negeri yang kafir, atau orang kafir tinggal di negeri orang beriman, sama-sama tak boleh dibunuh. Nah, falamma kana al-wildan wan nisa'u minal musyrikin la mamnu'aini bil imani waladar. Di saat wanita dan anak-anak orang musyrikin, wanita dan anak-anak orang musyrikin, la mamnu'aini bi iman waladar, mereka tidak terlarang darahnya karena pertama tidak ada imannya, yang kedua juga tinggal di negeri kafir, kan tak ada penghalangnya lagi. Nah, lam yakun fihim aqlun, oleh sebab itu tidak ada hukum kalau mereka dibunuh, tidak ada hukum aqlun. Apa namanya aqlun? Yaitu diat yang dibayar secara beramai-ramai oleh kabilah yang membunuh. Nah, wala qawadun, dan tidak ada qawad. Apa qawad? Qisas. Tidak ada qisas. Wala diyatun, dan tidak ada pula diyat. Tidak ada tebusan seperti unta yang 100 yang diserahkan. Wala ma'tham, dan tidak pula berdosa. Tapi dengan syarat yang sudah disebutkan sebelumnya. Apa itu? Tidak bisa dibedakan. Tapi kalau bisa dibedakan, dosa, Pak. Kalau bisa dibedakan, dosa. Nah, wala ma'tham insyaallah wala kafarah, dan tidak ada pula kafaratnya. Tidak ada kafaratnya. Jelas? Jadi Imam Syafi'i membandingkan masalah membunuh anak-anak dan wanita dalam peperangan dengan masalah orang yang membunuh orang beriman dalam suatu peperangan. Jelas? Nah, ketika dia tinggal di negeri yang kafir tapi ada imannya, maka dilarang dibunuh. Tapi kalau terbunuh, maka dibayar memerdekakan hamba dan diat yang diserahkan. Sebaliknya, kalau dia tidak beriman tapi dari kaum yang terikat perjanjian, ada juga yang menghalangi darahnya ditumpahkan, maka ada ini. Sedangkan anak-anak dan wanita kaum musyrikin, mereka tidak punya penghalang itu. Iman tidak, tinggal di beriman juga tidak, sehingga tidak ada tebusannya. Artinya bimafhumil mukhalafah. Mafhumil mukhalafah. Wallahu ta'ala alam. Dengan ini selesai masalah ini. Kesimpulannya hukum asalnya wanita dan anak-anak tidak boleh dibunuh kalau bisa dibedakan. Nah, dan bila terjadi serangan tiba-tiba, dan itu dibolehkan, sah? Atau di waktu gelap, karena dia dibolehkan, tentu segala resiko yang timbul dibolehkan pula. Maka bila terjadi pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak dalam serangan yang seperti itu, maka tidak wajib, tidak ada hukumannya. Tidak hukuman di akhirat, yaitu tidak berdosa, karena dibolehkan dan dilakukan Nabi SAW. Dan tidak ada konsekuensi hukum dunia, yaitu berupa qisas atau bayar tebusan atau dibayar aqilah dan lain-lainnya. Jelas? Kalau sudah jelas, alhamdulillah. Mungkin karena waktu juga sudah habis, jadi jelas juga semua jadinya. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.